saya juga ingin apa ya, demo lah istilahnya. Karena saya amati beberapa kali teman-teman seminar, teman-teman apa ya, seminar proposal atau laporan magang. Beberapa kali saya lihat bagaimana teman-teman menyiapkan PPT juga saya perhatikan gitu ya. Walaupun mungkin ini tidak sebagus yang saya bayangkan, tetapi paling tidak saya ingin mencontohkan juga bagaimana cara menyiapkan PPT yang menurut saya ini cukuplah untuk bisa digunakan. Begitu sih. Kalau misalkan ada, ini saya berharap komentarnya tidak hanya masalah apa yang saya sampaikan, tapi juga kalau misalkan ada Pak PPT-nya kurang jelas atau seperti apa ya monggo. Gitu sih. Ini bisa saya teruskan atau saya Bisa stop sampai sini Pak? diteruskan Pak, enggak apa-apa menurut saya. Bumita Bu masih Mita on, masih on nggak? tapi beliau bilang pasif, beliau izin mendengar pasif. Oke, saya lanjut ke sini saja nih Mm-mm. kalau gitu. Tidak sampai selesai pun enggak apa-apa. Mungkin nanti kalau ada yang mau menanyakan lebih lanjut, bisa ditanyakan langsung. Jadi teman-teman yang penasaran gitu Pak, terkait dengan LCA, biar langsung tanya gitu di sini. Nah ini Faiz ini, silakan Mas Faiz. Langsung on mic Mas. Oh iya Pak, izin bertanya. Monggo Ini kan silakan. yang Anda angkat adalah limbah sekam padi. Nah, kalau Ya, di Indonesia sendiri kan ini juga selain sekam padi kan ada tongkol jagung sih Pak. Nah, ya, tongkol jagung ini kan juga banyak tersedia di Indonesia. Dan oke Mas. pernah baca sedikit referensi bahwasanya bakaran dari hasil tongkol jagung pun itu bisa digunakan untuk silika selain untuk pakan campur ternak juga tongkol jagung. Nah, kira-kira untuk hasil silikanya itu lebih efektif mana, Pak ya? Dari sekam padi dan tongkol jagung kira-kira. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Mas. Ya, saya coba jawab ya Mas ya. Gini, saya nggak siapkan datanya, tapi yang jelas nanti mungkin Pak Irfan bisa apa namanya share link paper yang kedua saya ya. Kayaknya saya Ya, sebutkan juga corn apa namanya tongkol jagung di sana. nggih. Jadi sebentar, saya carikan dulu. Mungkin ada. Nggih, tidak apa-apa Bumita. Silakan Bu, Ya. silakan Bu. Sambil menunggu Pak Kamal cari file. Loh, siapa nih Pak Mas Kadir Mang wis mari tuh. Belum, belum. Oh iya iya iya. Gak apa-apa saya nunggu jawabannya Mas Kadir dulu aja. Oh, nggih, nggih. Selamat datang Mas Febrian Subandi di tengah-tengah magang. Masih bisa join ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Bisa dilihat nggak ini gambarnya? Bisa Pak, tapi belum terlalu jelas Pak. Mungkin di zoom in dikit lagi Pak. Nah, oke. Iya, Mas. Tadi Benar siapa sekali. namanya, Pak? Mas Faizuddin Pak, Muhammad Faizuddin. Oh, Kadir itu ya? Kadir ya. Oh iya. Tadi nanya tongkol jagung ya. Nah, di data ini, Mas, kalau kita bicara silika, si sekam itu ada yang paling atas. Jadi ini ada segitiga yang sebenarnya ini cuman penyajian data aja sih, cuman mengumpulkan data dari berbagai literatur gitu ya. Silika yang ada di sekam itu sekam padi itu paling tinggi dibandingkan dengan tongkol jagung di sini. Di situ ada ini ya, ada tulisan di sebelah kiri konkop di situ. Itu silikanya jauh lebih tinggi daripada sekam gitu. Jadi ini saya bandingkan beberapa apa namanya limbah pertanian, taruh limbah pertanian dari berbagai jenis ya. Ada sekam padi, ada sekam dari gandum, ada selain sekam juga ada apa namanya? Kalau orang Jawa nyebutnya damen ya. Apa kalau di Gresik namanya Pak Irfan?
batang padi yang sudah kering itu loh. Nah Apa ya? itulah apa namanya kalau di Gresik? Nggak tahu ya. Mas Kadir apa Damen namanya kayak Mas? Pak. Damen kan? Nah, ini Nah, sama ini. Iya Sama. Pak, damen Pak. damen. Beberapa apa nama limbah yang lain seperti sekam barley, terus ada di sini juga ada daunnya si tebu, ada sekamnya sorghum, ada cangkang kelapa. Dari data ini yang mungkin Mas Kadir bisa lihat, kalau bicara silika memang sekam padi yang paling tinggi gitu ya. Nah, terus apa implikasinya gitu? Nah, ketika kita bicara seperti itu, maka yang kita bisa katakan, oh berarti corn cob itu atau tongkol itu mungkin lebih arahnya ketika mau dimanfaatkan, mungkin dimanfaatkan sebagai, kalau kita bicara energi ya mungkin briket gitu atau arang aktif, atau kalau bicara industri pangan mungkin bisa diambil silitolnya. Mungkin pernah dengar nggak Mas silitol dari tongkol jagung? Pak Gabriel mungkin pernah sampaikan. Silitol itu bisa diekstrak dari tongkol jagung, dia bisa dimanfaatkan di industri pasta gigi. Ya. Nah, ketika kita memanfaatkan sebuah limbah pertanian, kita harus lihat sisi komposisinya yang paling banyak di mana. Oh, kalau misalkan corn cob, kok organiknya yang lebih banyak, inorganiknya lebih sedikit, maka kita manfaatkan yang kita ekstrak organiknya. Tapi ketika inorganiknya banyak dan organiknya juga banyak, dominan, kita manfaatkan dua-duanya. Itu ya Mas Kadir atau Mas Faiz ini? Mas Faiz ya. Itu Mas. Oke, thank you Pak Kamal. Gimana Mas Faiz, Kadir? Ada respon nggak Mas? Iya, baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Bu Mita, silakan Bu. Oke. Oke, terima kasih semua. Tapi ini saya tanyanya di luar konteksnya sekam padi, nggak apa-apa ya? Saya tadi tertarik itu soalnya apa yang disampaikan di awal oleh Pak Kamal bahwa sekam padi bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang value-nya lebih tinggi. Contohnya seperti pembakaran di alternatif bahan bakar semen ya. Nah, saya tertarik itu dari statement ini sih. Ternyata tidak hanya sekedar bisa dijadikan bahan bakar, tapi kita juga harus memperhatikan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu apa aja dan dampaknya bagaimana. Kalau saya nggak salah dengar tadi bisa menimbulkan kerak or something ya kalau nggak salah tadi ya. Nah, karena saya juga masih baru sih di dunia organik dan inorganikan ini. Jadi yang umumnya saya dengar ketika kemarin saya penelitian bersama Bu Kuntum itu yang disampaikan itu hanya sekam padi itu bisa dijadikan bahan alternatif tanpa ada embel-embel tambahan bahwa ini tuh sebetulnya kandungannya itu ada juga yang lain yang bisa menimbulkan dampak seperti adanya kerak itu. Ya, kalau nggak salah benar demikian nggak sih menimbulkan karak tadi itu? Kerak ya Bu ya? Oh ya kerak. Aduh, Pak Kamal, apa karena senyawanya Pak Kamal tadi Pak Kamal? Iya, kalau karak nasi itu. Enggak, artinya itu gini. Artinya itu maksud saya informasinya itu seharusnya lengkap begitu gitu loh. Jadi itu enggak cuma oh iki kok aslinya bisa dimanfaatkan iki loh. Daripada dibuang atau dibakar kayak katanya Mbak Ayu tadi, mending pakai bahan bakarnya semen karena kebutuhan batu baranya otomatis bisa ditekan. Tapi orang-orang ya saya nggak ngerti juga sih soalnya waktu penelitian sama Bu Guntum itu nggak dibahas tentang itu. Nah yang saya tanyakan bukan itu sebetulnya. Yang mau saya tanyakan tuh gini, ketika teman-teman mahasiswa PKM, utamanya waktu awal-awal dulu UISI berdiri itu, selalu yang dicari itu adalah selalu yang dicari topiknya itu adalah mencari bahan alternatif, entah bahan bakar, entah bahan pangan. Nah, kalau nggak salah, saya dulu pernah diskusi dengan Pak Gabriel, selama dia mengandung pati, maka dia bisa digunakan untuk alternatif energi. Yang mau saya tanyakan ke semua yang ada di sini sih ya,
baik Pak Kamal, Pak Irfan, atau mungkin ada teman-teman yang juga sudah mempelajari ini, itu kira-kira apa saja sih yang perlu dikonsider ketika kita mau mencari bahan alternatif, entah untuk pangan, bahan bakar, bahan energi, atau apapun itu. Karena saya sebagai orang awam, ketika ada yang bilang, loh berarti singkong bisa dipakai dong, berarti jagung bisa dipakai dong, kan kalau mengandung pati berarti semuanya berbau-bau karbohidrat gitu kan. Cuma kalau menurut sudut pandang saya, itu saya kurang sepakat dengan hal tersebut, karena kita rasanya kok tidak tepat, kecuali kalau misalnya tidak tepat kalau misalnya pakai singkong atau pakai jagung atau pakai whatever itu yang mengandung pati. Padahal di sisi lain, untuk kebutuhan dasar pangan itu masih kita butuhkan. Selain hal-hal tersebut, dari sudut pandang teman-teman yang ada di sini itu apalagi sih yang perlu dikonsider ketika kita ingin memanfaatkan sesuatu sebagai bahan alternatif. Gitu aja, terima kasih. Oke, Bu Mita. Pak Kamal mungkin ada tanggapan dulu, Pak. Saya menjawabnya dari sisi energi dulu ya, karena ini topiknya ke arah sana. Nah, saya sebelum ke sana saya mau tambahkan lah yang tadi. Jadi sebenarnya kalau bicara sekam padi itu ada dua hal yang kenapa ketika ini jadikan bahan bakar itu ada dua hal yang menjadi masalah. Yang pertama, eh, sebenarnya ini sama, kasusnya tetap bermuara di kandungan kalium atau potasium dan natrium oxide yang ada di dalam, di mana itu komponen inorganik. Nah, memang jarang sekali disinggung, tetapi kalau kita kembali lagi ke komposisi bahan untuk dijadikan bahan menghasilkan energi, itu sebenarnya ada empat komponen yang harus kita perhatikan. Pertama itu air atau kadar air. Ini sudah sempat disinggung sama Pak Gabriel saya kira beberapa momen. Yang kedua itu adalah volatile matter, fixed carbon, dan ash atau abu. Nah, organik biasanya yang limbah pertanian itu kandungan air tinggi, kandungan volatile matter tinggi, fixed carbon ya bisa tinggi bisa rendah. Nah, yang ash ini yang menjadi concern di sini karena spesifik untuk sekam padi, kadar abunya itu sangat tinggi. Nah, karena kadar abunya sangat tinggi dan ada kandungan potasium dan sodium di sana, ketika dibakar pada suhu tinggi, saya bicara kasus di semen ya, pertama, energi yang dihasilkan itu tidak bisa maksimal karena itu tadi, fenomena melting pada suhu rendah karena kehadiran sodium dan potasium akan reaksi dengan silika dan metal oxide yang lain yang akan menjadikan melting dini lah istilahnya. Pada suhu rendah dia sudah melting, dan ketika melting karbon yang ada di sekam padi itu akan kontak dengan senyawa itu gitu. Sehingga karbon yang terjerembab di melting itu, di reaksi itu, sehingga karbon tidak bisa dibakar secara sempurna. Itu yang pertama. Kedua, yaitu tadi ketika ada melting dan itu lengket di peralatan pembakarannya, maka itu akan bergerak dan lagi-lagi akan menjadi cost tinggi untuk maintenance alam. Gitu ya. Jadi balik ke energi, sebenarnya kalau kita bicara energi, balik lagi ke statement saya, ada 4 sih. Itu tadi kadar air, fixed carbon, volatile matter, sama ash. Ash sendiri nanti kita bisa breakdown berdasarkan komposisi inorganiknya. Kita juga bisa analisis itu. Nah, lanjut ke yang lain seperti terus lantas kalau misalkan ada bahan pertanian yang bisa dijadikan bahan pangan, kemudian kita jadikan energi, itu sebenarnya balik lagi ke komposisi bahannya sih. Ketika itu lebih banyak organiknya, atau misalkan ngomong pati aja deh. Kalau pati itu bisa dikonsumsi, jelas ya kita milih konsumsi. Terkadang ada beberapa, ya kita bicara singkong misalkan. Singkong itu ada yang layak konsumsi dan ada yang tidak layak. Dalam arti ada yang kandungan cyanida tinggi, ada yang kandungan cyanida rendah. Yang biasanya digunakan untuk energi, biasanya pati kan basisnya bioetanol ya. Itu biasanya yang kadar cyanidanya tinggi, dijadikan bahan baku etanol. Nah, kalau yang lain, ini kalau menurut saya aja sih, kalau yang kadar proteinnya tinggi dan cyanidanya rendah dan layak konsumsi, saya kira
produk-produk pangan itu lebih bisa dipertimbangkan daripada ke energi. Itu sih Bu Mita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin ada yang mau mengomentari pertanyaan saya? Oke, kalau nggak ada saya tanya satu lagi. Gini Pak Kamal, kalau berdasarkan apa yang disampaikan itu kan berarti ini bisa jadi potensi risetnya teman-teman kan ya? Sebetulnya. Ya, bisa. Kita nggak membatasi TIP apa seperti ya mungkin ini wacana baru buat kita semua gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan tuh gini, bagaimana bisa melakukan penelitian semacam ini tapi dengan biaya yang murah gitu. Saya sih kalau berdasarkan cerita yang tadi ya, penelitian yang saya tahu itu yang dilakukan oleh semen itu mereka sampai mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menghitung sebetulnya kebutuhan sekam padi itu bisa menggantikan berapa persen batu bara yang digunakan selama ini oleh semen gitu. Nah, kira-kira apa? Entah arah penelitiannya yang kemana atau mungkin metodenya yang harus bagaimana. Jadi yang sekiranya itu bisa visible untuk dilakukan oleh teman-teman. Oke. Ini menurut saya yang pertama adalah gini, kalau kita bicara bahan baku untuk energi, kita nggak akan lepas dari apa istilahnya, procurement atau bagaimana cara kita untuk mensuplai. Itu akan jadi potensi riset sebenarnya, bagaimana cara suplainya. Kenapa? Karena itu menjadi masalah yang utama di Indonesia untuk mengumpulkan atau dari sisi collectionnya. Itu mungkin bisa dilihat dari sisi supply chain-nya. Karena selama ini belum ada badan yang spesifik gitu untuk mengurusi ini. Kan seperti yang tadi statement di awal bahwa sekam ini tuh banyak yang dibiarkan aja atau bahkan dibakar. Nah, kalau kita bisa siapkan platformnya mungkin bagus gitu. Dan semen juga akan senang. Dan selama ini semen ngambilnya juga paling di partai besar kan, nggak sampai dia mikir gimana nih cari kita di mana gitu. Dia langsung nyarinya ke supplier kan. Selama ini kan belum terkelola dengan baik supply-nya limbah-limbah pertanian seperti ini. Mungkin bisa dibikin supply chain-nya Bu Nita. Berarti tidak hanya skopnya itu luas banget ya. Berarti Ya, tidak luas. hanya bagaimana mengubah sekam padi menjadi bahan bakar atau menghitung ini sekam padi bisa menggantikan berapa persen gitu aja ya. Ya dari sisi ketersediaannya pun bisa dibahas gitu. Selama ini kan kita ngomong ini bisa dibikin itu, bisa dibikin ini, tapi bagaimana ketersediaannya? Itu kan juga harus dipikirkan. Sama seperti ini, orang ngomong oh plastik itu, limbah plastik itu atau apapun itulah, sampah plastik kita itu bisa diolah jadi campuran yang selama ini di Indonesia udah dilakukan, yang campuran aspal gitu misalnya. Oke, tapi gimana cara ngumpulinnya? Orang-orang kita membuang sampah kan ya buang-buang aja campur sama sampah yang lain. Gimana cara ngumpulkan? Nah, itu jadi tantangan besar di Indonesia. Dan itu orang di luar juga sudah lihat ketika ada orang Indonesia riset tentang plastik, misalkan diubah jadi minyak atau jadi aspal, campuran aspal. Ya mereka ya itu bagus, tapi gimana di aplikasinya di negara kan susah. Karena orang-orang buang sampah ya masih belum dipisahkan lah, mana sampah makanan kan belum dipisahkan. Jadi untuk ngumpulinya susah, ketersediaan dan gimana cara ngumpulinya itu jadi tantangan sih buat limbah-limbah, entah pertanian, entah plastik, entah kertas gitu. Oke, terima kasih Pak Kamal. Oke. Bu Mita tadi sempat Bu Mita ngasih ini ya, pertanyaan tadi Pak Kamal yang soal pokoknya pati itu bisa digunakan untuk misalnya bahan bakar kayak gitu ya. Selama saya dulu kuliah memang itu yang biasanya kita tangkal gitu ya. Padahal sebenarnya ada berbagai pertimbangan. Jadi nggak hanya pati saja gitu ya. Cuma itu yang biasanya kita pegang dan ternyata memang itu salah gitu ya.
efeknya tuh bisa mungkin kalorinya juga terlalu rendah gitu ya, efeknya juga pada dampak lingkungan yang terlalu buruk gitu ya, atau juga mungkin ketika itu terus dipakai gitu ya, bahan baku tersebut terus dipakai gitu ya, mungkin saat ini melimpah, mungkin dalam waktu beberapa tahun mendatang akan menjadi lebih sedikit dan mungkin nggak ada kayak gitu. Itu juga jadi pertimbangan sih, Bu Mita. Jadi saya pun juga kadang masih mikir kayak gitu. Yang penting itu mengandung minyak, yang penting itu mengandung karbo, dia bisa digunakan untuk produk A, B atau C. Gitu Bu Mita, tanggapan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain atau Bu Mita. Enggak wis, makasih Pak Irfan. Iya sih, soalnya aku mikirnya mungkin loh. Loh ini masa sesederhana itu gitu loh. Iya. Karena kan memang seiring ledakan penduduk yang sangat besar ya, otomatis kita memang apalagi resource-nya itu pancet. Sebetulnya resource-nya bukan semakin sedikit sih kalau saya amati. Resource-nya itu tetap. Cuma mungkin digunakan untuk yang lain. Contoh kayak misalnya sawah sekarang jadikan properti. Akhirnya semakin sedikit. Kalau jumlah tanah, rasaku jumlah tanah nggak mungkin kalong soalnya. Ya mungkin nggak mungkin berkurang maksud saya. Jadi ya mungkin hanya dialih fungsikan aja. Kemudian hal yang lain juga demikian. Tapi kok yang saya amati itu waktu itu ical sih. Ada mahasiswa STIMSING. Bu, saya pengen bikin bahan alternatif untuk energi. Dia tertarik dengan energi. Enaknya pakai bahan apa ya gitu. Terus dia cari-cari, oh ternyata semua yang mengandung pati itu bisa dijadikan energi. Lah saya tuh takutnya kalau misalnya teman-teman itu tidak menggali lebih dalam, mentah-mentah itu diambil gitu loh. Jadi dari literatur itu, oh ya wes oke, semua yang mengandung pati mau saya jadikan bahan energi gitu. Makanya di sini kita bisa share banyak ternyata yang bisa kita pertimbangkan sebelum memilih sesuatu menjadi bahan energi atau bahan alternatif apapun gitu. Lah, dek bisa jadi bahan alternatif. Terus di sisi lain akan terjadi kekurangan kan yo podo aja malahan. Betul. Kalau bisa kan kita menyelesaikan masalah itu tanpa masalah yang baru dulu. Ya, Pegadaian. Prudensial mau pegadaian sih. Pegadaian. Oke. Terima kasih Mas Irfan. Iya Bu Mita, terima kasih sama-sama Bu. Ya jadi seperti itu ya. Jadi memang kadang juga saya mikirnya sesederhana itu dan ternyata memang ada banyak yang perlu digali lebih dalam, diidentifikasi lebih dalam. Bila kita memilih sesuatu itu mungkin ya kita perlu amati, kita perlu perdalam lagi. Apakah memang itu adalah mungkin itu satu-satunya, tapi kalau misalnya ada bahan baku yang lain dan itu menjadi alasan, bukan hanya satu alasan saja, kita bisa ngelis gitu ya alasannya kenapa kita bisa pakai bahan baku tersebut, maka itu akan menjadi semakin lebih bagus gitu ya, atau lebih bisa diterima. Oke, mungkin yang lain, silakan. Ada yang mau menanggapi terkait tadi yang disampaikan sama Pak Kamal. Sebenarnya tadi belum selesai ya Pak Kamal ya. Belum selesai sampai akhir, sampai LCA tadi ya. Cuma enggak. Saya mau tambahkan sedikit aja. Enggak. Saya nggak mau sampai sana. Ngeluh kok. Aku dewe ngeluh kok. Enggak. Jadi gini, saya mau lempar isu. Mungkin Bu Mita dan Pak Irfan atau yang lain mau menyampaikan. Gini, jadi waktu saya studi literatur gitu ya, terkait dengan sekam padi dan beberapa limbah pertanian yang lain, saya penasaran betul dan saya sempat bahas di paper ya, bahwa pertanian, aktivitas pertanian, taruhlah inilah padi gitu, kan kita tanam di tanah ya Pak Irfan ya. Nah, kalau kita balik ke komposisinya, abunya itu sangat tinggi, terutama silikanya sangat tinggi. Dari mana? Dari tanah. Tak hanya silika, tapi juga beberapa komponen inorganik itu juga banyak. Dari mana? Dari tanah. Nah, tetapi jarang sekali ada aktivitas healing atau pemulihan tanah gitu. Habis kita panen ya sudah, diambil, sekamnya dijual gitu ya. Nah, terus gimana kondisi tanahnya? Makanya saya tuliskan di sana ada deplesi di tanah. Komponen inorganiknya diambil oleh si tanaman, lantas kita panen,
kemudian semua yang ada di tanaman kita panen, kita ambil dari tanah, kemudian tanahnya kekurangan gitu. Nah, makanya orang dulu itu sering banget membakar sekam, membakar damen gitu ya di sawah. Salah satu tujuannya, entah disadari atau tidak, ya dia pengen mengembalikan tanah seperti sedia kala. Karena apa yang diambil inorganiknya itu kan muaranya ke sekam, ke batangnya, batang padinya gitu. Mereka kembalikan ke tanah dengan cara dibakar. Karena nggak dibakar lama gitu. Organiknya lama terurai gitu. Nah, kira-kira dengan fenomena yang sekarang, bagaimana tanggapannya Pak Irfan dan Bu Mita gitu? Bahwa orang nanam padi, mineral yang ada di tanah diserap oleh tanaman, tetapi lantas diambil, tidak dikembalikan lagi ke tanah gitu. Paling misalkan nanti nanam padi lagi ya paling NPK-nya dikencengin gitu kan. Tetapi unsur mineral yang di tanah akan sangat dalam tanda kutip miskin gitu ya. Habis gitu ya Pak ya. Nah, ya. Oke. Gimana tuh tanggapannya? Oke, Bu Mita dulu atau saya atau teman-teman dulu? Mungkin Ya, ada Mas Kadir mungkin. Mas Kadir atau Haris. Taninya Aku pas. Kadir. Bu Mita pas dulu. Silakan Mas Kadir. Iya Pak, baik. Untuk fenomena tersebut sih sering juga saya sendiri mendengar dan beberapa kalau waktu matkul juga ada yang menyinggung. Tapi ada salah satu di Indonesia ini sudah menyontohkan bahwasanya bagaimana kita memproses si kandungan unsur hara maupun mineral yang ada di tanah ketika diserap oleh tanaman padi dan bagaimana kita mengembalikan dengan kita mendapatkan keuntungan yang lebih. Salah satunya kalau nggak salah itu ada di daerah Lamongan, di suatu desa itu mengolah hasil jerami padi. Jerami itu difermentasi untuk pakan sapi dan akhirnya dari hasil kotoran sapi tersebut itu dijadikan pupuk organik untuk digunakan di tanah. Karena kita tahu bahwasanya pupuk organik dengan takaran yang pas itu akan mengembalikan mikroba dan unsur hara humus yang ada di tanah. Dan untuk penggunaan pupuk yang non organik itu biasanya itu bersifatnya itu hanya sementara, dan kalau katakanlah kita sekarang memupuk dengan 1 hektar tanah dengan 1 kuintal NPK mutiara, nah itu otomatis tahun depan itu lebih dari 1 kuintal karena unsur hara atau mineral yang ada di tanah itu sudah mati kaku gitu. Sama saja seperti rambut gitu Pak juga, kalau kita tidak dijaga otomatis akar rambut itu akan mati, kering dan menyebabkan rambut pun rontok, dan tanaman tadi pun juga seperti itu kalau saya sendiri sih. Mungkin ada yang bisa dilengkapi dari Bapak Ibu dosen sekalian. Bahwasanya bagus ya Mas Kadir. Saya tambahkan Mas Kadir. Saya dulu sempat diskusi ya Bu Mita sama Pak Agus, ex Purna dari Petro. Beliau menyampaikan memang dari keseluruhan lahan yang ada di Indonesia itu memang sudah banyak yang sudah banyak yang diberi pupuk kimia gitu. Diberi pupuk kimia karena memang kan instan dan cepat juga pertumbuhannya gitu ya. Nah, terus dari pertumbuhan yang cepat itu tidak disadari bahwa tanah yang dijadikan media itu memang berkurang banyak ya, terutama tadi dari sisi mineralnya gitu ya, unsur-unsur hara yang ada di sana gitu ya, itu semakin banyak berkurang gitu. Dan beliau menyampaikan, ini mungkin dari sisi agrotek ya, saya memang belum memperdalam lagi, menggali lagi. Cuma beliau menyampaikan seperti ini, karena unsur hara tersebut itu semakin banyak berkurang, sehingga perlu adanya pupuk organik untuk bisa menetralisir atau menambahkan unsur-unsur hara yang sudah kian lama itu kian berkurang gitu. Sehingga perlu ditambahin pupuk organik, ditambahin pestisida pun juga harus pakai pestisida yang organik,
meskipun sebenarnya itu nantinya dampaknya akan cukup lama gitu ya. Maksudnya pertumbuhan itu akan cukup lama, tidak seinstan pupuk kimia seperti itu. Nah, dengan hal yang semacam itu tuh akhirnya ternyata semua juga masih pakai pupuk kimia ya. Semua pakai pupuk kimia, terus sedikit ada salah satu desa Pak Kamal, desa Besur di daerah Lamongan itu jadi percontohan Pak. Jadi percontohan di desa-desa yang lain mereka menggunakan pure organik Pak. Pupuknya pakai organik, pestisidanya juga pakai organik, mereka pakai pengendali hama alami, jadi pakai tanaman refugia itu Pak, tanaman-tanaman yang bisa mengalihkan hama, jadi tidak perlu pakai pestisida kimia. Meskipun sebenarnya itu nggak cepat, gitu. Jadi bertahap seperti itu untuk mengembalikan ekosistemnya itu seperti dulu. Gitu. Itu mungkin untuk saya lengkapi, ada yang lain mungkin silakan. Iya Pak, saya nanggapin dikit ya. Pak Irfan. Monggo Pak Kamal. Iya, jadi kalau apa namanya pupuk organik dan segala macam, saya kira banyak sekali ya prakteknya gitu. Cuman pertanyaan saya tadi sebenarnya arahnya ke yang mineral sih, dalam tanda kutip sesuatu yang tidak bisa kita kita ciptakan gitu loh. Misalkan di tanah itu kan banyak mineral, entah mineral ini konteksnya inorganik pasti. Dan bagaimana kita bisa mensuplai kembali atau menyembuhkan kasarannya tanah ini gitu. Kalau organik bisa, masih kita bisa pergunakan. Mungkin kita produksi kompos atau kita gunakan pupuk organik yang lain karena base-nya organik, nggak jauh-jauh dari N, P, K dan yang lain. Tapi bagaimana dengan zinc, magnesium, kemudian tadi silika yang ada di tanah, aluminium, dan sesuatu yang lain yang kita juga gimana gitu caranya untuk bisa bayangkan saja tanah itu di sawah setiap tahun dipakai gitu untuk menghasilkan padi. Nah, seberapa banyak mineral yang ada di tanah yang terserap oleh tanaman yang akhirnya dipanen dan tanaman itu tidak dikembalikan. Karena zaman dulu kan orang ya habis panen ya ditinggal aja di sawah. Artinya mineralnya itu kan ada di sekam, ada di batang gitu ya. Udah ditinggalkan saja gitu, dibakar lantas ya sudah selesai gitu. Nah, sekarang kan enggak. Orang kan pasti orientasinya ke tanaman itu cepat besar gitu ya, di boosting pakai N, P, K, apa unsur-unsur organik yang lain. Tapi pertanyaan saya tadi sebenarnya arahnya ke mineral sih, gimana cara supply. Apakah butuh, saya nggak tahu apakah praktek yang ada sekarang itu apakah memang ada tanahnya diganti sama tanah yang baru yang lebih berkualitas atau gimana, saya kurang tahu. Gitu sih. Saya pernah tanyakan ini sebenarnya, bukan tanya, lebih ke buka statement gitu akhirnya ditanggapi, walaupun sebenarnya nggak signifikan. Karena kan mineral itu kan dibutuhkannya nggak banyak gitu. Tetapi karena ini berlanjut terus-menerus, sehingga akhirnya pestisida itu akan semakin banyak digunakan. Zaman dulu orang kan nggak banyak pakai pestisida. Karena apa? Karena si apa namanya struktur tanaman itu kuat sekali. Karena mineral yang ada di tanah kan sangat banyak. Sekarang karena mungkin ya ini dugaan konyol lah, dugaan bodoh-bodohan saya. Karena mineralnya sangat sedikit, nggak sebanyak dulu, sehingga bahkan serangga saja sudah sangat mau gitu makan tanaman atau mungkin menyerang tanaman. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang di daerahnya banyak sawah mungkin tahu betul deh masalahnya apa, kenapa serangga atau hama-hama yang lain itu sangat gampang sekali. Padahal kalau kita balik ke bagaimana tanaman itu menguptake mikronutrien atau makronutrien dan itu terserap di tanaman itu, saya kira nggak ada masalah. Itu sih nggak harus dikomentari, ini cuman rasa penasaran saya aja yang akhirnya saya tulis gitu, dan nggak tahu apakah memang seperti itu atau tidak. Jadi kita kita faktanya menggunakan tanah untuk menghasilkan sesuatu yang kita dapatkan, tapi kayaknya ada yang terlupa gitu, ada mineral yang kita nggak jarang pikirkan.
Itu sih Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan. Iya, jadi tadi saya keliru ya Pak ya. Jadi tadi saya keliru kalau pupuk organik itu yang saya rasa bisa memenuhi kandungan mineralnya gitu ya. Ternyata memang itu adalah komponen non organik gitu. Tapi saya pernah lihat Pak di daerah Benjeng itu abunya, jadi sekamnya itu dibiarkan di daerah di sawahnya kita, kemudian dibakar jadi abu dan dibiarin gitu ya. Nah, hal yang semacam itu juga bisa jadi peningkat unsur haranya juga kah? Peningkat mineralnya, kandungan mineralnya juga kah? Salah satunya seperti itu, atau ada cara lain ya Pak? Kira-kira gitu ya, kira-kira. Ya itu kan cara lama ya, cara Iya. dulu yang digunakan. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman kan sekarang isu emisi karbon itu kan sangat tinggi gitu. Ketika praktek itu digunakan secara luas, maka ya sudah, memang terselesaikan mungkin karena inorganiknya atau mineral dikembalikan lagi ke tanah. Tetapi dampaknya ya itu tadi emisi karbon yang menjadi concern dunia sekarang kan. Ya. Atau mungkin teman-teman tahu sih sekarang konsentrasi karbon dioksida di dunia sekarang berapa ppm? Itu kan ada limitnya ya. Sekarang saya nggak tahu, saya jarang ngecek. Terakhir sih dulu 350 ppm. Nggak tahu sekarang berapa. Nah, itu harus dijaga di Medan. Ketika itu nggak dijaga, ya ozon akan semakin membuka. Saya nggak mau debat masalah ozon itu benar apa enggak, tapi datanya seperti itu. Kita harus jaga limit dari konsentrasi karbon dioksida di atmosfer kita kan. Ya sebenarnya itu nggak, itu sebenarnya solusi, tetapi kadang menimbulkan dampak lain. Oke Pak Kamal. Thank you Pak. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman, silakan. Atau ada pertanyaan yang mau disampaikan atau mau merespon, silakan. Ini mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Jadi sebetulnya sumber saya sama Pak Irfan sama, Pak Agus itu. Jadi kalau apa yang disampaikan Mas Irfan tadi bisa saya lengkapi itu gini. Menurut Pak Agus, aku ya karo ya, iki wonge bener tak gak aku manut ae karena beliau dulu basicnya pertanian. Jadi pupuk organik itu semakin banyak dia akan dimakan oleh mikroorganisme, mikro apalah nggak ngerti saya. Nah, yang menghasilkan mineral itu ya mikroorganisme tersebut. Makanya kenapa kok sekarang kondisi tanah pertanian di Indonesia itu tidak seproduktif dulu. Saya pernah ikut seminar yang jadi pembicaranya itu rektor UMG Muhammadiyah Gresik. Beliau orang teknologi pangan kayaknya. Prof Budi. Ya, Prof Budi. Ya, beliau itu menyampaikan dulu Indonesia itu bisa menghasilkan 10 ton per hektar. Kenapa? Karena ya nggak keburu-buru gitu loh kebutuhan panennya itu. Nah, karena sekarang itu kembali lagi karena ledakan penduduk, otomatis waktu panen dipersingkat, akhirnya ya pakai banyak zat inorganik itu tadi, ya pakai NPK itu. Nah, sekarang semakin berkurang karena mikroorganismenya itu gak ono. Mikroorganisme yang menghasilkan mineral itu gak ono. Kenapa kok mereka nggak ada? Ya karena makanannya nggak ada. Makanya saya tuh sampai tanya waktu itu ke Pak Agus, loh Pak, ini kalau dikasih organik sebanyak mungkin gak apa-apa? Gak apa-apa Mbak. Karena kalau menurut saya ya sesuatu yang berlebihan tuh pasti, ya menurut saya semua pasti ada limitnya lah. Kalau ada yang berlebihan juga nggak bagus juga. Nah, ternyata saya kemarin baca postingannya Pak Damara, dosen DKV yang baru. Di Indonesia itu mulai pakai inorganik itu sejak tahun 70. Jadi orang-orang sudah bertanam serampangan tanda kutip itu sejak tahun 70. Ya mungkin nggak heran kalau misalnya itu mau Anda kasih organik pirang-pirang ton itu kayaknya
nggak akan berpengaruh juga sama tanaman. Artinya dia nggak akan kelebihan gitu loh. Si tanah ini tadi itu tujuannya ya mengembalikan keseimbangan itu tadi sih. Jadi biar para mikroorganisme ini dapat makanan yang seharusnya untuk menghasilkan mineral tadi. Gitu sih yang saya tahu. Balik mana ya? Iki sumbernya Pak Agus dan video YouTube-nya Mas Damara. Semoga itu kredibel. Yap, Terima kasih. saya tambahin dikit ya. Itu yang saya tunggu sih sebenarnya. Terima kasih Bu Mita. Jadi pupuk organik itu memang di satu sisi gini, saya nggak ingin ke pupuk organik. Jadi salah satu riset yang pernah saya baca gitu ya. Jadi memang ada mikroorganisme atau bahkan cacing ya. Sebenarnya konsepnya sama. Dia memang memakan limbah pertanian hanya organik dan inorganiknya itu tidak bisa konsumsi sama dia dan disekresikan kembali. Nah itu konsepnya. Jadi benar kata Bu Gita tadi bahwa organik itu akan merangsang atau istilah apa ya, ngundang lah beberapa mikroorganisme agar si mikroorganisme hadir dan hasil sekresinya itu akan jadi mineral. Tapi kita nggak pernah tahu sih seberapa banyak dan seberapa signifikan itu untuk bisa mengembalikan kualitas tanahnya. Itu sih memang itu tadi ketika inorganik pupuk sintesis itu banyak digunakan, maka ya mikroorganisme yang asli yang ada di tanah ya akan berkurang. Jadi itu fenomenanya, karena memang revolusi industri kan menuntut produksi barang atau produk apapun tuh gencar ya, termasuk beras dan yang lain-lain. Makanya kenapa sekarang muncul, saya nggak tahu namanya apa ya Pak Irfan ya, yang menanam padi tapi tidak seperti hidroponik, tapi dia ya hidroponik mungkin ya, dan semua terkontrol. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah lihat gitu di YouTube atau di berita, ada sebuah gedung atau area luas gitu, mereka nanam padinya di gedung gitu. Semua nutrien itu mereka kontrol lewat ini ya, AI, artificial intelligence. Jadi lewat mesin semua, mereka kontrol konsentrasinya, cahayanya segala macam. Tapi itu memang untuk masa depan mungkin ya, ketika area sawah udah nggak ada. Gitu, kayak hidroponik itu ya Pak ya, aeroponik bukan. Sama halnya dengan hidroponik ya konsepnya ya Pak. Oke. Thank you Pak Kamal atas uraiannya tadi, ditanggapi dengan Bu Mita. Jadi ya memang ternyata cacing tadi ya yang mungkin bisa menambahkan juga, meningkatkan unsur salah satunya mineral tadi ya Pak ya, di dalam tanah. Kalau setahu saya malah lebih ke vermikomposnya, dan itu ternyata lebih mendalam lagi. Bahwa saya baru tahu bahwa cacing tanah tadi pun bisa sebagai media untuk peningkatan mineral yang ada di dalam tanah gitu ya. Oke, thank you Pak Kamal, Bu Mita. Mungkin ada tambahan ataupun tanggapan dari teman-teman mahasiswa, silakan. Cukup? Tidak ada tambahan atau yang mau bertanya, silakan, ini santai saja. Tidak ada? Tidak ada, oke. Ya, saya tambahkan dikit Pak. Ya, monggo Pak. Ya intinya saya mohon maaf ya teman-teman kalau mungkin yang apa yang saya sampaikan mungkin tidak terlalu relate gitu dengan apa yang teman-teman pelajari gitu ya. Tapi ya karena memang background saya seperti ini. Jadi memang nanti ketika saya balik ke TIP ya saya akan banyak bicara tentang bagaimana cara kita mentransformasikan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak dianggap berharga menjadi sesuatu yang berharga. Itu yang mungkin akan saya kerjakan. Berikut juga nanti kalau misalkan memang dikasih kesempatan juga saya akan belajar lebih tentang circular economy bersama Bu Mita atau bahkan dosen-dosen yang lain gitu ya. Mungkin ke depan ketika ada sharing lagi gitu saya akan coba paparkan sesuatu yang lebih fresh gitu ya, karena memang kemarin tidak ada persiapan yang bagus. Jadi akan saya persiapkan sesuatu yang fresh yang kira-kira kita bisa diskusi lebih banyak terkait dengan circular economy.
Kira-kira begitu Pak Irfan, saya mohon maaf ke teman-teman semua mengganggu waktunya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ya sedikit ada manfaatnya buat menambah wawasan gitu ya. Terima kasih Pak Irfan, Bu Mita, dan teman-teman yang lain. Oke, baik. Terima kasih saya, terima kasih banyak Pak Kamal sudah ngasih banyak materi yang tadi bisa didiskusikan di forum ini. Mungkin Bu Mita ada respon Bu? Nggak ada. Ini kalau bisa dirutinkan aja ya. Soalnya Oke. ternyata banyak insight-insight baru gitu loh. Mm-mm. Ya, untuk Betul, saya pribadi banyak insight baru gitu. betul, betul Bu. Baik. Jadi kalau mungkin teman-teman mahasiswa mau share juga silahkan. Kayak Enggak, Mas Kaduri, hari ini nang kelasku gak tau ngomong. Ya, kan ini ngomong akeh juga ternyata ya. Tapi gak bisa ngomong, gak bisa ngomong. Enggak. ya, Jadi kita feel, jadi gini loh, soalnya menurut saya ya, prinsip belajar itu tidak hanya belajar, tapi juga maksudnya belajar itu yang belajar bukan hanya teman-teman mahasiswa. Kami pun juga butuh belajar gitu. Siapa tahu kami bisa belajar dari Anda. Jadi kan kita lebih enak juga. ya, Suasana pembelajaran itu biar muncul gitu loh maksud saya. ya, benar Bu. Gitu Jadi sih nggak Pak. hanya dosen ya Bu ya, nggak hanya dosen ya yang bisa ngasih materi ya. Loh yo yo, teman-teman Mahasiswa mahasiswa. bisa ini. Sapa orang Mas Kadir itu ternyata punya sesuatu yang kita semua nggak tahu itu wawasannya kan Anda juga bisa sharing Mas ke kami Betul, atau teman-teman yang lain. ya, betul. Betul sekali Bu Mita. Jadi gitu ya Mas. Ini ada humas dari apa di Matrian dan juga dari stek dari Matrian Mbak Sinta dan Mas Haris. Jadi nanti nggak apa-apa Mas kalau misalnya nanti ada yang daftar knowledge sharing ya entah hobi gitu ya atau sesuatu yang dia tahu gitu ya nggak apa-apa sharing bersama di sini nanti diagendakan dan insya Allah ini akan bisa kita konsistenkan selama 1 minggu 1 kali gitu ya. Mudah-mudahan diparingi istiqomah ya. Itu mungkin dari saya selaku moderator pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Kamal, Bu Mita, Mas Faiz, Mas Haris, Mbak Sania, dan juga Mbak Sinta sudah sampai di detik ini tetap join. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Mas.